Bayi-bayi ini nyaris dibawa ke luar negeri dengan dalih akan diadopsi. Ini hanya beberapa yang berhasil diselamatkan pasca terbongkarnya Sindikat Perdagangan Anak Lintas Negara April 2025. Mereka kini menghabiskan hari demi hari di panti asuhan. Jurnalis KBR Hoirunisa melihat lebih dekat kehidupan mereka dan mengungkap berbagai tantangan lain terkait upaya perlindungan dan penyelamatan korban. Simak kisahnya di Saga KBR yang dibawakan Sindu Darmawan. Kisah ini memuat deskripsi yang mungkin akan memicu trauma. Semua nama bayi dalam cerita ini disamarkan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Tangisan senja memecah keheningan. Bayi berusia sekitar 1 tahunan itu terbangun. Dede, pengasuh di panti, langsung menggendong senja. Menepuk pelan punggung bayi yang terlihat berguncang akibat isakan tangis hingga ia kembali tenang. Kalau ada yang kunjungan itu ada orang-orang baru gitu, dia suka nangis. Boleh jadi kehadiran kami di ruang bayi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Bayi Sehat di Kota Bandung, Jawa Barat mengusik tidur siangnya. Iya, kalau kita aja yang jaga mas suka tidur lagi, mungkin suaranya asing, mungkin beda kayaknya. Saat kami masuk ruangan di lantai 2 itu, aroma bedak langsung menguar. Ada belasan bayi di dalam boks tengah memegang botol susu. Mereka mau tidur, kata Dede. Senja yang terbangun matanya membulat mencari sosok yang ia kenal. Saya tersenyum ke bayi itu. Senja berhasil diselamatkan dari praktik perdagangan bayi. Dari belasan bayi yang dirawat di LKSA Kota Bandung, ada 2 bayi lain yang nasibnya serupa Senja. Dede bilang, dia satu-satunya bayi yang paling lama beradaptasi. Sering menangis saat awal masuk ke panti. Mungkin merasa tak ada orang yang ia kenal, kata Dede. Nangis kejar gitu, tapi gak terlalu kejar, cuman agak kenceng aja gitu. Sekarang juga gitu, cuman gak terlalu, mungkin udah agak biasa sekarang. Saat masuk LKSA Juli lalu, usia Senja sekitar 1 tahun. Butuh waktu seminggu hingga akhirnya mau digendong dengan tenang oleh pengasuh panti. Kecuali yang itu mah gitu, nangis gitu, belum karena adaptasi dulu, jadi agak maunya, ada nangisnya gitu soalnya. Mungkin baru melihat, kalau sekarang udah alhamdulillah mau aja. Kalau yang lain mah mau, tapi itu juga kayaknya dilihat-lihat dulu, ya merhatiin dulu. Kalau yang itu mah adaptasinya agak lama. Menurut bidan LKSA Bayi Sehat, Yayah, Senja sulit beradaptasi karena selalu berpindah-pindah tempat. Sebelum dibawa ke panti, Senja sempat dirawat di penampungan bayi, dioper ke sana kemari. Ini juga ya, nangis. Karena mungkin ya itu adaptasi ya, ada tempat juga gitu. Begitu kalau ketemu orang baru dia suka masih histeris nangis gitu. Itu mungkin salah satu dampaknya gitu ya. Yayah tak kuasa menahan nestapa mengetahui nasib mereka. Saya jelas sangat-sangat sedih lah lihat mereka usianya yang masih, dan yang saya nggak habis pikir orang tuanya tuh gimana ya ini kan pasti yang namanya jual beli dari orang tua ini ya, salah satunya melibatkan orang tua anak gitu ya, orang tua kandung itu yang kenapa harus jadi anak yang jadi korban gitu. Senja adalah satu dari 8 bayi yang diselamatkan usai polisi membongkar sindikat perdagangan anak. Ia nyaris dijual ke luar negeri. Kepala LKSA Peri Sopian bercerita bagaimana Senja dan 2 bayi lainnya sampai di panti asuhannya. Kami ditelepon oleh beberapa pihak, baik itu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, kemudian juga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat,
juga terakhir itu malam hari oleh Polda Jawa Barat terkait apakah bayi sehat masih bisa menampung atau mengasuh anak-anak korban dari TPPO. Jam 11 malam itu diantarkan ke sini oleh tim dari Polda Jawa Barat. Kini, sudah 3 bulanan Senja dan 2 bayi lainnya korban TPPO dirawat di LKSA. Sebagian sudah mulai beradaptasi, tetapi tak demikian bagi Senja. Peri Sopian menduga Senja trauma karena terpisah dari orang tua. Kan seharusnya bayi itu pada saat lahir dia permanen, apakah memang di orang tua kandungnya atau di keluarga ini atau di mana. Tapi ini kan berpindah-pindah, sehingga kalau seorang bayi itu berpindah-pindah, tentu secara psikologis mereka akan mengalami trauma gitu. Karena tidak ada figur. Gejala itu terlihat sejak Senja tiba di LKSA. Karena memang kan itu secara usia paling gede ya, udah tahu gitu, katakanlah mana suara yang katakanlah sehari-hari didengar, mana mungkin suara yang katakanlah. Senja menangis lagi, terbangun dari tidurnya. Maaf ya, jadi ngebangunin tidur siang. Senja kerap terbangun di tengah-tengah tidur, tak seperti bayi lain di panti asuhan itu. Dia baru tenang ketika digendong dan diberi susu oleh pengasuh yang ia kenal. Terkadang, minta diajak jalan-jalan keliling ruangan. Senja sudah bisa berjalan meski pelan. Senja dan 15 bayi lain di LKSA punya aktivitas sama setiap hari. Mereka dirawat 4 pengasuh yang bergantian menjaga dan memandikan. Dede salah satunya. Kalau pagi-pagi paling jam 6 udah mulai pada mandi. Udah beres mandi, terus mereka lanjut makan. Kalau yang belum makan minum susu. Terus kalau udah siangan, kitanya gantian mandi gitu, gantian. Terus anak-anaknya ada yang tidur dulu, ada yang main-main aja. Terus kalau udah kita beres semuanya, paling di bawah diturunin dari tempat tidurnya, main-main. Terus kadang nyemil gitu, makan-makan. Terus udah jam 10:30 kan, emang di sini jam istirahatnya jam 11. Cuman kan kalau bayi setiap jam 11, bayi-bayi itu diajarkan tidur siang. Sleep training, Dede bilang. Makanya apa ada jam kunjungan. Di depan juga ada jam kunjungan pagi dari jam 8 sampai jam 11 ya. Maksimal jam 11. Namun, tak semua bayi bisa tidur tenang. Apalagi orang tua mereka tak ada untuk mendampingi. Cuman kan kalau bayi beda-beda. Ada yang udah aus, ada yang belum. Terus jam 10:30 itu udah pada ngereog, udah mau susu, pada tidur. Ini Surya. Di antara 2 bayi korban TPPO lain, dia satu-satunya yang mengalami masalah medis. Jantung bayi laki-laki itu bocor. Bidan di LKSA, Yayah bilang, kondisi itu diketahui saat Surya diperiksa sebelum tiba di panti. Kemarin waktu itu kan begitu datang dari Polda, mereka tuh dicek ya, MCU semua. Nah ini yang kayak ini dia memiliki jantung, bocor jantung tapi sangat kecil. Kalau nggak salah 0,5 ya, 0,5 kalau nggak salah. Pokoknya sangat kecil. Tapi kata dokternya, karena kita kan nggak diajak ya, cuman dari laporan dari Poldanya gitu. Tapi kata dokternya masih aman, apalagi kalau misalkan tumbuh kembangnya bagus. Kondisi tersebut membuat Surya memerlukan perhatian khusus dari pengasuh. Karena dulu juga pernah ada tuh anak yang memang memiliki riwayat penyakit jantung, dilihat dari cara menyusu, makan itu agak repot gitu kalau tersedak dan lain-lain, makanya yang waktu itu mah ada perlakuan khusus gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih sejauh ini aman, menyusu juga dia bisa sendiri gitu, paling dilihat aja ini. Tanggal lahir Surya tak diketahui. Kepolisian tak memberikan informasi detail mengenai identitas bocah itu. Padahal, usia penting untuk mengetahui status imunisasi Surya.
karena buru-buru ya kesini ya saya biasanya juga cuma mengantarkan aja karena BA segala macamnya di sana, termasuk saya juga kemarin baru dapat. Nah ini belum ada tanggal lahirnya Kenji itu. Karena maksudnya saya menanyakan tanggal lahir, saya juga kan harus melihat status imunisasinya seperti apa. Dan dari pihak Polda juga tidak ada yang tahu, termasuk itu pun. LKSA memperkirakan usia Surya sekitar 6 bulan saat datang ke panti. Bayi yang ini namanya Fajar. Dia paling muda di antara 2 korban perdagangan anak lainnya. Saat awal datang ke LKSA Juli lalu, usianya baru sebulan. Masa di mana dia semestinya mendapat ASI eksklusif dari ibunya. Kini, Fajar harus bergantung pada susu formula yang tiap hari diracik khusus oleh pengasuh. Didi bilang, Fajar adalah satu-satunya bayi yang susunya berbeda dari bayi lain. Susunya beda. Iya. Kalau yang lain sama. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman apa namanya tuh ya, kalau diganti khawatir mungkin mencret dan lain-lain, jadi dilanjutkan. Fajar paling gampang digendong. Ani, pengasuh di panti itu bilang, hampir setiap pengunjung yang datang dianggap seperti ibunya. Kalau ada tamu suka nempel emang gitu, kadang Penyidik lain di Polda Jawa Barat, Heri. Gitu. Minta ikut, gak mau turun kalau udah digendong tuh. Makanya kadang ke tamu tuh, maaf ya, bukan gak boleh digendong, tapi anaknya itu suka kalau tamunya mau pulang suka pengen ikut, susah dilepasin gitu teh. Gitu. Iya, jadi rewel. Ani sesekali menahan tangis saat kami ajak berbincang. Matanya berkaca-kaca menceritakan nasib 3 anak tersebut. Sering terharu. Sering gitu, apalagi kalau lihat pas lagi tidurnya. Kadang, aduh, kayak kasihan. Meski tak mudah merawat bayi, ia bersyukur bayi-bayi itu tak terlantar di luar sana. Gitu, paling. Tapi kadang kalau lagi main, lagi berantem, lagi rewel gitu, kadang ada kita rasa keselnya juga. Tapi ya, yang bikin terharunya itu kita bisa dapat kesempatan buat rawat mereka gitu di sini. Bersyukurnya mereka datangnya ke sini gitu. Gak kan ada maaf ya teh, ada yang malah terlantar ya gitu. Senja, Surya dan Fajar adalah 3 dari 8 bayi yang diselamatkan dari sindikat perdagangan anak lintas negara. Polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka. Kasus ini terungkap dari laporan seorang ibu pada 23 April 2025. Sebut saja namanya Anggi. Juru bicara Polda Jawa Barat Hendra Rohmawan mengatakan, Anggi awalnya mencari orang yang mau mengadopsi anaknya. Tawaran itu ia bagikan di sebuah grup Facebook bernama Harapan Amanah. Tersangka AF ya, yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini, menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial, yaitu Facebook. Kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Awalnya, AF menjanjikan uang 10 juta rupiah, namun yang diberikan tak sesuai kesepakatan. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Anggi merasa ditipu, tetapi anaknya kadung dibawa pergi. Dia akhirnya melapor polisi. Denny, penyidik unit TPPO di Polda Jawa Barat mengatakan Anggi membantah uang itu merupakan biaya membeli anaknya. Nah, ini terkait masalah kurang bayar berdasarkan keterangan daripada korban ini, itu kan bahasanya bukan masalah jual belinya, akan tetapi untuk ganti biaya persalinan ataupun biaya kebutuhan untuk melahirkan dan sebagainya, seperti itu.
Kepada polisi, Anggi mengaku hanya ingin tahu siapa kelak yang akan merawat anaknya. Akan tetapi dari pihak orang tua kandung ini meminta agar dokumen-dokumen terkait anak ini, antaranya KTP sama kartu keluarga, ya supaya di kemudian hari ini bisa bertemu dengan anaknya. Akan tetapi pada saat itu alasan-alasan dari pelaku ini ketinggalan, nanti akan disusulkan keesokan harinya. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Akhirnya korban ini melaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan itu, polisi membongkar sindikat perdagangan bayi yang belakangan ditengarai dijual ke Singapura. Setelah kita cari tahu, kita lakukan proses penyelidikan, ternyata anak tersebut bukan diadopsi sendiri, akan tetapi dijualbelikan. Makin pilu ketika bayi-bayi itu diasuh di penampungan yang pengelolaannya juga tak jelas. Penyidik lain di Polda Jawa Barat, Heri. Ada yang penampung, ada yang ibu palsu. Kalau ibu palsu ini di mana nama anak bayi ini dimasukkan ke kartu keluarganya ibu palsu. Dia juga ibu palsu ini ikut berangkat juga ke Singapura. Sindikat ini sudah beraksi 3 tahun. Polisi menduga ada keterlibatan petugas imigrasi dan pencatatan sipil. Sebab banyak identitas bayi yang sudah berubah, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan. Yang tadi terakhir, jadi terkait bagaimana mereka mendapatkan akta kelahiran, seperti tadi disampaikan Pak Kapitumas, jadi mereka dimasukkan ke dalam kakak keluarga seorang. Dari situ kemudian diurus akta kelahirannya, sekaligus di dalam akte itu disampaikan bahwa orang tua kandungnya adalah yang ada dalam kakak, sehingga ini sudah ada unsur pemalsuannya. Nah dari situ baru diurus paspornya, untuk selanjutnya nanti dibawa ke Jakarta lagi untuk dibawa ke Singapura. Dari puluhan bayi yang dijual, 8 diantaranya selamat. Kepala LKSA, Peri Sopian bercerita, awalnya ada 6 bayi yang dirawat di pantinya. Awalnya itu kan 5 anak, dibawa semuanya ke rumah sakit. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba datang ke sini jadi 6 anak gitu. Nah jadi 6 anak, sehingga total pada saat itu kami mengasuh 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Namun selang beberapa hari polisi mengambil 3 bayi. Peri tak tahu alasannya. Salah pada saat ada konferensi pers di Polda Jawa Barat, dari Polda Jawa Barat telepon ke kami bahwa ada 3 anak yang harus dipindahkan gitu. Nah terkait dengan alasannya apa, kami tidak mengetahui. Jadi memang pada saat itu yang disampaikan oleh pihak Polda, mereka menyampaikan ini adalah arahan pimpinan seperti itu. Selain 3 bayi yang dirawat di LKSA, masih ada 5 bayi lain korban perdagangan anak. Namun polisi tak mau mengungkap lokasinya. Kami tidak mengetahui sampai hari ini bayi tersebut ada di mana, diasuh oleh siapa. Tapi KPAI baru bertemu dengan 3 anak dan 5-nya lagi ada istilah rawat titip yang kami sedang mintakan untuk segera kembali ke LKSA. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariati bilang, polisi semestinya tidak menutup keberadaan 5 bayi tersebut. Karena dikhawatirkan gitu ya dalam proses ini anak-anak kita yang jumlahnya cukup banyak ini ada situasi dan kondisi yang kemudian menjadi korban secara berulang walaupun mungkin modelnya tidak diselundupkan ke luar negeri. Ini yang harus dicegah dengan benar-benar sehingga harapan kami 8 anak yang ada itu berada di dalam LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai undang-undang, tidak dititipkan di luar LKSA. Ai Mariati mendesak kepolisian segera mengusut sindikat penjualan bayi. Kasus yang terungkap di Jawa Barat harus menjadi pembelajaran semua pihak, sebab anak-anak itu punya hak hidup layak. Kami sudah koordinasi dengan seluruh akar rumput masyarakat. Mereka setuju menyampaikan Jawa Barat ini darurat perdagangan bayi. Jangankan diperdagangkan, Bu Ai, kami sering banget menemukan bayi ditelantarkan. Tiba-tiba menemukan bayi di
sawah gitu ya, di comberan gitu, di pos-pos kamling, di pelataran rumah itu kok kami sering. Sepanjang Januari hingga Juli tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada seratusan kasus perdagangan anak. Sebagian lain ditelantarkan begitu saja. Menurut Ai Mariati, banyak faktor yang melatar belakangi. Itu memang ada kecenderungan situasi kekerasan seksual meningkat gitu ya. Lalu TPPO untuk PMI, terutama mereka yang berbasis gender ya, perempuan pulang dalam keadaan hamil gitu. Lalu mereka mungkin ditelantarkan suami, kekerasan seksual gitu di lingkungan kita, itu larinya itu pada perlindungan yang menurut mereka instan, dan daripada membunuh anaknya, ya udah saya serahkan ke pihak-pihak yang mau membeli dan mereka pulang membawa uang. Nah, semestinya aparat penegak hukum lebih cermat mendeteksi sindikat perdagangan bayi. Dia mengatakan negara sudah membuat aturan mengenai adopsi anak. Sos 54, coba lihat tahunnya 2017 kalau nggak salah, 2007 ya, tentang adopsi yang legal atau pelaksanaan adopsi. Nah ini yang sosialisasi di masyarakat yang mungkin dianggap bagi sebagian orang gitu ya agak sulit diterima dan juga ribet. Nah keribetan ini yang kadang-kadang membungkus orang lain untuk niat baik aja jadi instan, Mbak. Kan ini bukan barang, ini juga bukan hewan istilahnya ya, bisa dipertukarkan, diperjualbelikan, sehingga dokumentasi dan kelekatan sebagai hak dasar manusia. Ya bayi itu kan punya hak kelekatan, nggak bisa dipisahkan. Bagi Ai Mariati, kasus perdagangan bayi hanya akan menimbulkan luka bagi korban. Bayi yang semestinya mendapat kasih sayang dari orang tuanya malah diperjualbelikan. Itu yang ia rasakan ketika melihat langsung 3 bayi yang dirawat di LKSA Bandung. Makanya dia nangis selamanya ketika yang dia cium berbeda misalnya dengan yang momong dia. Itu tuh sesuatu yang fitrahnya mereka yang itu jadikan hak gitu, yang menjadi hak dia. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin sudah lepas dari ASI gitu ya, lepas dari. Senja, Fajar dan Surya belum bisa bicara, tetapi tangisnya setiap kali bertemu orang baru seolah jadi tanda mereka mencari sosok orang tuanya. Seharusnya pelukan keluarga menghiasi hari-harinya, bukan berpindah-pindah tangan diperjualbelikan. Dede, pengasuhnya di panti, kerap meratapi nasib ketiga bayi tersebut. Sedih, kesian, jadi sedih. Lihatnya masih kecil udah sana kesini gitu. Dede bersyukur masih bisa merawatnya. Apa jadinya jika mereka terlanjur dibawa ke luar negeri? Ya, keruan itu ya kasihan gitu, ikut sedih juga, tapi ya alhamdulillahnya masih ketemu jadi bisa kesini. Jadi bisa kan kalau kesana mah kan nggak tahu gimananya kalau nggak ketemu, takutnya kan nggak diurus gimana gitu kan. Kalau kesini ya alhamdulillah gitu kita bisa ngerawat. Hanya saja nasib ketiga bayi itu masih terkatung-katung. Tak punya identitas yang jelas, tak diketahui orang tua dan keluarganya. Setelah proses hukum rampung, siapa yang akan merawatnya? Kami itu kesulitan yang pertama terkait dengan legalitas anak tersebut gitu ya. Walaupun memang secara tanggal lahir dan nama muncul, tapi aspek legalitasnya apakah sudah ditempuh sejak bayi tersebut lahir atau belum, kita belum mengetahui, sehingga kami pun belum bisa memproses untuk penerbitan akte kelahiran dari ketiga anak tersebut. Akankah bayi-bayi itu bisa kembali ke pangkuan orang tua kandungnya? Simak kelanjutannya di Saga bagian kedua.